Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk pembahasan tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 November 2024. Dan khususnya untuk minggu ini adalah minggu yang dinanti-nantikan oleh para pelaku pasar finansial atau para trader seluruh dunia. Mengapa? Karena di minggu ini kita bakal punya yang namanya US Presidential Election atau pemilihan presiden di Amerika Serikat. Dua kandidat yaitu Kamala Harris versus Donald Trump. Nah, untuk minggu ini saya akan mulai dari ekonomi kalender terlebih dahulu, di mana pada hari ini kita bisa lihat Senin itu tidak ada data ekonomi sama sekali, itu nggak ada ya. Jadi sumber atau katalis pergerakan pasar dari ekonomi kalender baru akan keluar besok, yaitu ada Aussie, Australian Dollar ya dari RBA, yaitu pengumuman suku bunga di mana perkiraannya adalah tetap. Dan saya mau bahas yang paling penting, yang saya mau garis bawah itu adalah ini. Oke. Ya, di sini itu adalah US Presidential Election dan Congressional Election, yang dimana berdasarkan waktu lokal kita, yaitu waktu Indonesia Barat, ini baru bakal dirilis nanti hari Rabu. Ya, hari Rabu pagi. Jadi kalian bisa lihat di sini terakhir kan 10 PM, berarti jam 10 malam ISM US Services, kemudian all day hari Selasa. Jadi Rabu pagi-pagi tanggal 6 waktu Indonesia Barat itu sudah ada mulai counting dari presidential election, pemilihan presiden di US antara dua kandidat tadi, Kamala Harris dan Donald Trump. Jadi berdasarkan pengalaman saya selama ini memantau hasil pemilu dari US, hasil tersebut itu bakal membuat seluruh pasar, baik itu stock index, forex, kemudian komoditi, itu bakal bergerak sangat-sangat volatile. Oke, jadi waspadai pergerakan di hari Rabu sejak pagi hari ya, sejak pagi hari, bukan malam hari ya, sejak pagi hari. Nah, berikutnya yang saya mau garis bawahi itu adalah nanti hari Kamis itu ada Bank of England Monetary Policy Statement ya, di mana perkiraannya Bank Sentral Inggris dia bakal mangkas suku bunga dari sebelumnya adalah 5 menjadi 4,75 atau 25 basis point. Oke, itu di hari Kamis ini ya, jam berapa? Pukul 7 malam ya, 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian di hari Jumat dini hari jam 2 ada Fed FOMC, Fed Fund Rate dari 5%, perkiraan turun menjadi 4,75%. Oke, nanti hari Kamis kita bakal update di live session kira-kira perkembangan perubahan structure market terakhir itu seperti apa. Oke, jadi untuk minggu ini sumber volatilitas bakal dimulai hari Selasa untuk Australian Dollar, kemudian Rabu pagi US Presidential Election, hari Kamis itu ada Bank of England pengumuman suku bunga, dan Jumat dini hari jam 2 ya, biasanya itu adalah hari Kamis ya, Kamis dini hari, cuman karena kemungkinan karena US Presidential Election, Fed Fund Rate itu pengumumannya menjadi hari Jumat jam 2 dini hari. Jadi itu adalah hari-hari timing kapan market bakal bergerak secara volatile. Oke, sekarang kita langsung aja menuju chart. Oke, seperti biasa kita bakalan bahas chart itu dimulai dari dua market utama terlebih dahulu, yaitu market gold dan market US oil. Oke, untuk yang pertama adalah market gold terlebih dahulu. Untuk market gold ya, untuk market gold di sini yang saya mau bahas adalah pada saat ini adalah structure sebelumnya. Oke, impulse, drop, B, C, lalu all time high 2790. Oke, ya. So what's next untuk emas? Nah, untuk emas pada saat ini terus terang saya punya posisi sell. Oke, setelah candle reaction ini hari Jumat lalu saya ada ambil posisi sell setelah candle reaction di sini, yaitu di sekitar 4445. Oke, pada saat ini awalnya stop loss saya adalah di atas ini 2766 ya, di atas 2763 ya. Oke. Nah,
pada saat ini kalau melihat harga sekarang, saya sudah put stop loss di break even atau small profit, sehingga posisi sell tersebut tidak ada resiko sama sekali lagi in case harganya mau bergerak naik. Nah, apa hal yang mendasari saya sell? Yang mendasari saya sell adalah ini adalah impulse. Ya, dia break all di sini, lower higher low, kemudian dia naik secara correctively dan ada candle reaction, and then I took the sell. Oke. Nah, berdasarkan update yang terakhir kali saya berikan, ya ini adalah jadi kita bicara gambaran structure besarnya ya. Ini adalah impulse, drop, up, drop. Oke. Nah, jadi ini adalah impulse kita A. Ya, ada kemungkinan B itu kan dia harus 3 wave ya, minimal itu harus 3 wave. Jadi ada kemungkinan dia udah drop di bawah ini, ada kemungkinan dia up begini ya, lalu one more drop before another up. Nah, kalau ditanya apakah masih mungkin another all time high? Masih. Namun untuk saat ini para seller ya, saya nggak tahu kalian sell di harga berapa, para seller ya, kalau kalian stop lossnya di atas ini ya, seperti saya pada awalnya, maka consider to manage your trade. Mengapa? Karena kalau memang ini adalah struktur yang market maker kehendaki untuk in play adalah impulse A, lalu ini 3 wave ya, jadi B. Kalau ini 3 wave menjadi B, maka ada kemungkinan dia drop, break di bawah ini, lalu naik ke atas, break lagi ke bawah sebelum up. Oke? Ya, sebelum another all time high. Ya, sebelum another possible all time high. Oke, itu yang bisa saya lihat pada saat sekarang ini. Jadi seller di atas yang sell di atas 2740-an atau 2750-an, atau bahkan kalian bisa dapat sell setelah non farm kemarin 2760-an, manage your trade ya, menurut personal opinion saya. Oke, mengapa? Karena sekali lagi ini adalah impulse, drop. Kalau dia mau bentuk 3 wave begini ya, artinya dari harga sekarang atau dia dari sekarang ini dia begini tuh, naik, dia drop sekali lagi, dia naik, break di atas top ini, baru one more drop before one more up for another all time high. Ya, itu yang saya lihat pada saat sekarang ini. Oke, nah jadi planning untuk minggu ini apa? Planning untuk minggu ini adalah bisa dua. Yang pertama, kalau misalkan harganya drop di bawah ini, dari harga sekarang misalkan dia turun, dia drop di bawah ini, yang sell kalian boleh manage your trade, atau dari sekarang kalian juga udah boleh manage your trade, karena kenapa? Dia nggak harus break di bawah ini untuk naik sebelum one more drop. Jadi yang pada saat ini punya posisi sell, manage your trade ya, atau take partial profit. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah setelah harga drop up, drop naik begini, one more drop, break, harga break di bawah ini, personally I'll be looking for buy ya. Jadi kalau ketika harga jadi gini ya, buy-nya itu begini, up, drop, ini ada 3 wave ke atas, break di atas ini, one more drop ke bawah, personally I'll be looking for buy ya. I'll be looking for buy dengan kondisi ada candle reaction. Jadi kalau keep dropping to the downside, nggak ada reaction, saya akan ignore ya, saya akan ignore. Nah, kalau dia break di bawah ini gimana? Kalau dia break di bawah ini gimana? Pertanyaan berikutnya. Kalau dia break di bawah ini, saya akan lihat. Karena ada kemungkinan juga satu structure lagi yang bisa saja in play adalah begini. Impulse, keseluruhan ini adalah impulse A, lalu ini adalah B, lalu dia drop begini. Jadi begini, expanding flatnya begini. Nah, jadi makanya kalian bisa lihat ini adalah skenario kedua saya. Kalau dia break di bawah ini ya, kalian bisa lihat di sini saya kasih tanda alert, dia break di bawah ini, kemudian ada candle reaction, then I'll be looking for buy ya. Jadi skenario kedua adalah yang bisa saja in play, ini up, drop, ini adalah keseluruhannya adalah B, one more drop di bawah ini, dan ada candle reaction, dan saya akan look for buy. Jadi sekarang ini kita boleh sell
atau kalian mau sell atau kalian gak ada posisi sama sekali pada saat harganya udah naik di atas ini, without breaking this top, ya ada reaction, kalian bisa sell. Ya, jadi perhatikan ya beberapa skenario yang tadi saya bicarakan. Karena kenapa? Karena pada saat ini beberapa kemungkinan itu sangat-sangat mungkin terjadi. Ya, jadi sekali lagi kalau sekarang harga sekarang, misalkan harga drop lalu harga naik break di atas top ini, oke, dan kasih candle reaction, look for your sell to the downside, and then di bawah ini atau di bawah ini, ya kita lihat mana reaction yang muncul. Personally di bawah ini, ya kalau udah ada candle reaction, you can start to look for your buy. Atau di bawah ini ada candle reaction, start to look for your buy too. Oke, jadi itu adalah beberapa skenario yang bisa saya lihat yang kemungkinan besar bisa terjadi di minggu ini untuk market emas. Oke, so next kita mau bahas adalah US oil. Untuk US oil saya mau kasih gambaran lebih besar, itu ada di time frame H4. Nah, minggu lalu saya katakan ya final invalidation untuk posisi buy, untuk structure yang warna putih ini. Perhatikan structure yang warna putih ini aja ya. Impulse A, B, C, C-nya ini extend terus ke bawah. Ya, extend terus ke bawah. Nah, pada saat sekarang ini market ini saya butuh more data, saya butuh more wave. Kecenderungannya, kalau kalian tanya, kecenderungannya apa? Kecenderungannya adalah look for buy. Mengapa? Karena ini adalah impulsively up to the upside. Dia juga break semua high, lower high di sini. Lalu saya butuh drop, 3 wave up, one more drop, ya, without breaking this low. Ya, dia nggak boleh break low yang di sini. Kalau ini terjadi, then this is my buy to the upside. Targetnya kemana? Targetnya adalah minimum break this top and even all of this top. Itu adalah target saya. Jadi untuk US oil, I need more wave. Kalau ini yang terjadi, I'll be looking for buy. Ya. Next, DXY. Nah, saya mau bahas DXY karena ini terkait dengan presidential election di US. Nah, struktur yang saya lihat untuk US dollar index. Nah, sebelumnya saya harus akui bahwasanya saya expect harga itu drop ketika dia udah di atas ini. But market gave us something else. Jadi harganya naik, correction, naik, correction, naik, pullback, correction, naik. So setelah di puncak ini, kita mau lihat apakah sudah ada tanda reversal. Nggak ada sama sekali. Kenapa saya katakan nggak ada sama sekali? Kalian bisa lihat, pertama kali dia udah naik di sini, topnya di sini. Lalu dia pullback, up lagi, lebih tinggi lagi, drop, up lagi, lebih tinggi lagi. Ini bentuk struktur apa? Higher high. Ini adalah tanda complete structure untuk expanding flat. Karena kalau market mau turun, dia up, dia nggak boleh begini, consolidate begini, nggak boleh. Karena kalau di bahasa retail ini adalah pull, ini adalah flag-nya, nggak boleh begitu. Ya, jadi ini sekarang tadi pagi buka lalu drop. Nah, ini drop, kemungkinan besar dia mengambil beberapa liquidity yang ada di bawah ini. Ini udah taken ya kemarin. Ini bisa aja ini. Jadi makanya saya perpanjang ini yang ke bawah. Ini adalah potential expanding flat for the upside. Jadi bentuknya jadi begini. Up, breaking this top, then we start to look for sell di atas 105 sampai dengan 105.50. Kalau sebelum presidential election harganya merangkak terus ke bawah atau keep dropping to the downside, maka presidential election kemungkinan besar akan angkat harga ini ke atas, dimana target minimum to break this top. Itu untuk DXY. Next yang saya mau bahas adalah XAG atau silver. Untuk silver saya katakan minggu lalu di bawah ini kita start to look for buy. Nah, ini harga mulai naik, tapi reactionnya ini tidak ideal. Sehingga kalau kalian tanya saya, apakah Kohendi sudah buy?
personally sampai sekarang saya belum ada buy. Karena kenapa? Saya nggak suka reactionnya. Nah, kalau reactionnya begini, ini adalah sekedar pullback atau koreksi ke atas untuk one more drop. Artinya apa? Artinya untuk sekarang harga kalau drop kembali di bawah low ini, low tadi pagi, and then kasih kita reaction, then I'll be starting to look for buy. Ya, jadi kalau dia drop kembali di bawah ini, kemudian dia kasih reaction, kita akan incer buy. Oke, karena bisa saja tadi saya sudah katakan ini kalau dia drop di bawah 27 ini ya harga di sini. Oke, 2730-an, kemudian atau dia masuk ke 2708, maka saya akan incer buy. Dan silver dan XAU itu pergerakannya identik. Oke, so this is not over yet ya untuk silver. Karena kenapa? Ini udah up lalu konsolidasi. Kalian bisa lihat konsolidasi. Ini clear consolidation. Oke, ini kalian bisa lihat ini up lalu konsolidasi. Artinya apa? We'll be having another impulse for the upside to break this top. Ya. Itu yang saya lihat. Jadi untuk silver ya, biasnya potential biasnya adalah upside. Oke, paling ideal break kembali di bawah harga low ini, kemudian kasih buy setup atau reaction, then we take the buy. Oke, next market yang saya mau bahas adalah Aussie Canadian Dollar. Dari minggu lalu ya saya pernah bahas Aussie Canadian Dollar. Ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah possible B, ini adalah C. Kemarin tuh C-nya extend saja. Saya sudah buy itu sebenarnya mulai dari sini. Ya, ini saya hapus biar kalian bisa lihat. Saya udah buy itu sebenarnya mulai dari sini ya, di sekitar harga 9170 ya di sini. Oke, saya udah buy. Nah, kemudian dia keep wasting time, dia mau extend lagi ke bawah. But it's okay sepanjang dia nggak break atau dia masih respect low yang ada di sini. Oke, yang di sini it's okay. Ya. Nah, sekarang targetnya kemana? Minimum adalah to break this top. Makanya kalian bisa lihat setelah top ini saya kasih alert. Artinya di atas top ini saya akan start to manage my trade. The best case adalah break this top. Oke, kalau dia udah break top ini misalkan, apakah dia langsung harus balik? Enggak juga. Karena kenapa? Kalau dia udah break top ini, lihat perilaku atau behavior berikutnya. Kalau behavior berikutnya setelah dia break top di sini, dia konsolidasi, it means further upside. Jadi Aussie CAD pandangan saya adalah upside. Another market ya yang potensial saya lihat, kalian bisa pilih antara Aussie CAD, New Zealand CAD ya, di antara dua market ini. Nah, untuk New Zealand CAD ya, kalau kita trade maka kita akan trade the C wave ya, potential C wave. Jadi ini adalah impulsnya drop, jadi begini saya tandai. Ini adalah impulsnya drop, ini adalah A, this is your B. Nah, B ini kemungkinan besar kelar. Oke, kemungkinan besar sudah kelar. Why? Kalian bisa lihat di sini. Ini lower low, ini higher high ya. Jadi ada divergensi. Kemudian MACD-nya ini juga sudah mulai mengarah ke area positif. Oke. Nah, ini saya jadikan sebagai apa? Sebagai alat bantu. Alat bantu untuk apa? Alat bantu untuk melihat apakah ini ending atau enggak ya, wave drop ini. Ini kalian bisa lihat wave dropnya ini makin lama makin kecil kan? Mengecil, lower low tapi makin mengecil. Nah, so what's next ya? Jadi let's say saya bilang yang buruk dulu ya, saya cerita yang buruk dulu. Nah, bias saya adalah upside. Jadi kalau misalkan ini kan dia udah ada tail panjang, kemudian ada engulfing. Oke, ini adalah pertanda bagus untuk ke atas. Oke, let's say saya cerita yang buruk dulu ya. Kalaupun dia drop kembali di bawah ini nggak mengubah bias saya. Karena kenapa? Setelah drop impulse ini, pullback ini, lalu kalau ini kalau dia drop pun ini adalah extension. Extension, we need this upside. Minimum mendekati high top ini, dia akan drop lagi sebagai running flat atau further upside to break this top before another drop. Oke, nah, so biasnya kalaupun dia break low yang dari sini, ini hanya untuk take liquidity, untuk make sure market maker mau make sure semua trader itu out. Karena kenapa? Orang yang buy stop lossnya pasti di sini. Oke, nah, jadi kalau di bawah ini pun ada candle reaction, then we take the buy.
Itu yang pertama, skenario paling ideal. Yang kedua adalah apakah market harus break sampai di bawah ini sebelum naik? Enggak. Karena kenapa? Market kalau memang mau naik dia akan kasih pertanda begini. Nah, pertanda pertama sudah dikasih up. Ini udah terjadi shock, change of character karena dia sudah break last lower high. Then the next thing we want to see is consolidation. Up, drop, three wave, drop. Then this is your confirmation the market will go up. Jadi either minggu ini market drop di bawah ini atau yang dia kasih begini, will be taking the buy. Okay, so New Zealand CAD biasnya kesimpulannya adalah upside. Next, New Zealand Yen. Nah, untuk New Zealand Yen, ya, potential biasnya adalah upside. Kenapa upside? Karena kalian lihat, nah ini kalian lihat ya, gampang, drop, oke, ini drop, kemudian ini apa? Up. Nah, up di sini dia lewatin ini nggak? Lewatin dong, benar nggak? Iya kan? Di atas ini kan? Nah, it means, what does it mean? Ini adalah impulse for reversal. Terkonfirmasi nggak? Yes, terkonfirmasi. Kenapa? Setelah impulse ini, dia lihat, kalian lihat, dia wasting time di sini. Ya kan, impuls lalu correction, consolidation. Kenapa? Harganya naik turun di range tertentu kan, dari range di sini sampai di bawah ini. Yang artinya apa? Yang artinya adalah ini pengkonfirmasi, we will have another impulse, something like this. Oke? So, kalau itu case-nya, maka kita akan incer buy. Nah, permasalahan adalah kalau udah begitu, bagaimana cara buy-nya? Oke. So here's the clue. Nah, clue yang pertama adalah saya lihat ini up, drop, slow and messy to the upside, drop. So this will be your regular flat. Okay? Regular flat. Nah, permasalahannya adalah awal reactionnya ini nggak meyakinkan menurut saya. Kenapa? Karena kalian bisa lihat kalau ini drop, kalau dia nggak drop lagi, harusnya dia ada tanda impuls yang besar setelah low di sini. Nah, cuman terjadi di sini. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah apakah dia, nah ini kita udah punya begini ya, drop. Oke, kita udah punya complete regular flat. Apakah dia harus turun ke bawah, break di sini lagi sebelum naik? Menurut saya tidak harus. Mengapa tidak harus? Karena kita sudah punya complete structure, yaitu regular flat. Oke? Nah, sekarang kalau kita buy, maka put your stop loss below here. Di bawah ini. Untuk buy ya, New Zealand Yen. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah permasalahannya market apapun bisa terjadi kan? Yes, benar. Let's say ya, yang tadi kita asumsikan tuh nggak benar, artinya dia break di bawah ini, dia mau break lagi, kita bisa apa? Kita nggak bisa apa-apa. So kita akan out dari market. Kalau kita udah buy duluan, maka ya kita akan incer buy lagi kapan? Kita akan incer buy lagi ketika kalau dia break ini ya, kalau dia break ini. Oke, sekali lagi, kalau tadi kita bilang udah ada complete structure, dia nggak break lagi, nggak harus break lagi, benar kalau dia langsung naik. Nah, permasalahan adalah dia nggak langsung naik, tetapi dia mau break dulu di bawah ini. Oke, nah kalau break di bawah ini, ya stop loss. Oke, stop loss. Nah, kemudian kita akan incer buy lagi kapan? Di bawah ini. Kalau market break lagi di bawah ini, maka dia artinya apa? Dia mau bentuk bigger consolidation. Ya, kalau dia mau break di bawah ini, kita incer buy setelah market drop di bawah ini dan kasih reaction. Kalau itu yang terjadi, maka dia mau bentuk bigger consolidation, wasting time before upside. Ini upside, saya yakin bakal terjadi. Karena kenapa? For this impulse, we have this correction, we will need another impulse. Oke, so New Zealand Yen, saya rasa sudah cukup jelas. Biasnya adalah upside. You can buy, put your stop loss below here. Kalau out ya dari market, no worry. Kalau dia break low di bawah ini, artinya kita kena stop loss. Incer buy kembali ketika harga di bawah low ini dan
harga kasih candle reaction. Kalau dia udah break di bawah low di sini, dia akan incar break, kemungkinan besar break low di bawah ini, kemudian kasih candle reaction, then that is your chance to re-enter back. Oke, so New Zealand Yen harusnya sudah jelas. Next market yang saya mau bahas adalah GBP USD. Nah, untuk GBP USD, nah ini sengaja saya nggak hapus karena kenapa? Saya ada buy kemarin tuh di sini, kemudian kena stop loss ya. Karena kenapa? Ini dia mau extend ke bawah, jadi stop loss saya ya segini jaraknya. Oke, dari sini sampai ke sini. Oke, so what's next? Untuk GBP USD ya, kelihatannya market ada kemungkinan dia bisa naik. Namun saya belum yakin. Kenapa saya belum yakin? Karena ini dari sini ya, kalian bisa lihat ini drop, benar? Kemudian harga sharp up kembali. Nah, permasalahannya adalah last lower high di sini ini belum di break. Oke, kecuali dia udah begini, up lalu consolidation, dia up ini break di atas ini, kalau consolidation it means we will have another up. This market minimum will go up as a bigger corrective structure. Namun yang terjadi adalah dia drop, lalu dia memang impuls, tapi dia belum break ini. So kalau memang ini yang terjadi, saya belum yakin dia bakal benar-benar naik. Malahan bisa saja ini adalah drop, pullback, one more drop ke bawah, break low di bawah ini, up before one more drop, before one more up later. Oke, itu yang saya lihat untuk GBP USD. Ya, jadi saya incernya, saya preferensinya adalah buy. Oke, saya preferensinya adalah buy. Karena kenapa? Karena bigger structure-nya itu begini. Ya, ini saya cerita bigger structure-nya. Drop A, ini adalah extension B, one more up. Jadi ini adalah minimum up sebagai last impulse of the C wave before one more drop. Oke. Nah, intinya saya lebih nyaman untuk buy ya, karena beberapa kemungkinan tadi, agar kita tidak menempatkan diri trading kita posisi buy-nya dalam kondisi 50-50, maka sebaiknya kita buy setelah one more break di bawah low ini, dan ketika itu dia kasih candle reaction, then we take the buy. Oke, ya, kalau kondisi sekarang ya, bisa nggak dia naik? Pertanyaan berikutnya adalah bisa nggak dia naik tanpa break low di sini? Bisa. Kalau itu yang mau dikehendaki market, maka dia harus kasih tanda begini, up. Let's say dia nggak break ini ya. Kalau dia break ini, ya saya lebih yakin lagi. Let's say dia nggak break di sini. Oke, ini saya hapus. Jadi harga sekarang nih up without breaking the stop. Kalau dia mau naik, dia akan bentuk begini. Drop, pullback tanpa break low di sini. Up. Kalau ada begini, yes. GBP USD nggak perlu lagi turun break this low. Ya, nggak perlu. Tapi kalau sekarang dia nggak break di atas stop ini, terus belum ada complete pattern, masih ada kemungkinan dia bisa one more break below this. So GBP USD preferensi saya adalah buy. Idealnya itu di bawah ini. Kalaupun dia nggak break di bawah ini, I need something like this, consolidation, ya, complete pattern to go up. Oke, dan saya akan incar untuk posisi sell kapan? Ketika harga break di atas top di sini ya, 1.3175. Kalau itu terjadi, maka saya akan incar sell dengan catatan market kasih sell setup. Next market yang saya mau bahas itu adalah GBP yen, pound yen. Nah, untuk pound yen, oke, ini kurang lebih juga menurut saya 50-50. I need more data. Why? Because dari sini dia naik, lalu dia drop cukup tajam, lalu dia pull back. Nah, ini kurang lebih kondisinya sama seperti yang tadi GBP USD. Nah, kalau kita mau buy kapan? Ini dia ada up, lalu drop, sharp drop, lalu kalau dia kasih 3 wave begini, one more drop. Kalau bentuknya seperti ini, then will be the buyer. Ya. Oke, kalau ceritanya dia drop up, lalu di sini dia slow and messy drop begini, one more up, maka dia bentuknya begini ya. Ini akan menjadi apa? Ini akan jadi expand or running flat. Kalau running flat itu dia bentuknya begini sampai nggak usah di atas ini. Kalau ini terjadi, put your stop loss above here, then we look for the downside.
Oke, itu untuk GBP yen. Ya, jadi bisa jadi buyer, bisa jadi seller, tergantung behavior yang ada di sini. Ya. The next thing yang saya mau bahas adalah USD yen. Nah, untuk USD yen ini saya ada buy di harga ini sekitar 15220-an. Oke, stop loss saya adalah di bawah ini. Why stop loss saya di bawah ini? Karena saya fokus pada saat ini ketika saya ambil buy ini, di yang saya perhatikan adalah ini impulse A B C. Ya, this wave C just extend to the downside. Oke, target saya adalah break di atas stop ini untuk settle semua posisi. Dan di atas ini I'll be looking for sell. That is the ideal scenario. Nah, permasalahannya adalah market tidak selalu kasih skenario yang ideal. Oke, nah, let's say saya kena stop loss di sini. Oke, saya kena stop loss di sini. Di bawah ini saya akan incer buy lagi. Oke, di bawah ini saya akan incer buy lagi. Kenapa di bawah ini saya incer buy lagi? Karena structure-nya itu begini loh. Ya, structure itu begini. Impulse A, B, C. Di bawah ini pun ini hanya pullback ya, jadi wave dari sini ke sini ini ada 3 wave, impulse, pullback, another impulse. Oke, jadi kalau di bawah ini pun nggak masalah, saya akan incer buy. Kalau market kasih reaction, saya akan re-enter. Oke, so for this I'll be buyer. Ya, kalaupun harga break di bawah ini, saya kena stop up nggak apa-apa, stop loss nggak apa-apa. Oke, saya akan buy kembali kalau ada reaction. Kalau let's say nggak kena stop loss, harganya naik di atas ini, I'll be looking for sell ya, 153, 154. Oke, itu untuk USD yen. Nah, next market yang saya mau bahas adalah BTC. Nah, untuk BTC kemarin sudah settle semuanya posisinya di 72.500. Yang ngikutin congrats ya, kita buy dari 61.600-an, bahkan harga sempat di bawah 60.000 kembali. Jadi ada, kalau yang buy nahan sampai 70.000-an, congrats. Nah, sekarang saya mau update. So what's next? For this one I need more data also. Why? Ya, karena pada saat ini kalau memang ini mau trend continuation pattern ke atas, bisa nggak? Bisa aja. Oke, nah pada saat ini yang saya lihat fokusnya adalah ini, setelah ini naik dia adalah impulse A, B, C. Ini apa? Ini adalah running flat, lalu we have this impulse. Nah, for this thing ini bisa jadi adalah pullback. Ya, pullback. Jadi kalau berikutnya ada slow and messy ke atas. Nah, sekarang gini, kalian nggak usah FOMO. Kondisi sekarang ini nggak cocok, nggak ideal untuk buy. Oke, nah saya mau katakan kenapa. Let's say kalian buy di sini. Oh, ini udah ada reaction, buy. Ini nggak ada complete structure. Kalaupun kalian buy, then let's say you get lucky, harganya pelan-pelan naik ke atas, break di atas stop ini. Setelah di atas stop ini, karena ini adalah impulse pullback, naik begini di atas stop ini, harganya bakal drop lagi. Oke, either as expanding flat begini, ya, break di bawah low ini sebelum another push. Ya, kalau dia trend continuation pattern ke atas, ya let's say kalau kalian buy sekarang harganya naik, break di atas ini, bisa nggak? Ya bisa. Berarti kalian trading the wave B. Trading the wave B, it means you are trading in incomplete, ya, belum complete pattern. Bisa nggak profit? Ya bisa aja, tapi lucky. So I don't want to get into the trading position with luck factor. Saya nggak mau ada luck factor. Oke, jadi saya mending tunggu complete correction. Oke, jadi kalau kalian lihat dia naik ke atas dari harga sekarang, kalau dia bergerak break top ini pun dia bakal turun lagi. Percaya, ya, percaya. Oke, nah kalau itu yang terjadi, saya akan mending saya nunggu. Kenapa? Karena saya punya risk and reward yang lebih bagus ketika saya sudah punya complete pattern. Oke, so untuk sekarang I need more data. Kalaupun dia naik lagi, dia pun kalau misalnya dia harga sekarang dia naik, dia bakal drop di bawah ini. Dia bakal drop kembali. Oke, nggak usah FOMO. Market bakal kasih kesempatan berikutnya. So personally, I'll be looking for buy untuk BTC, but not at this moment. Next thing yang saya mau bahas adalah ini saya belum pernah bahas ya. Cuman ini cukup menarik karena di chart daily kita bisa lihat dengan jelas di chart daily. Ya, ini adalah FTSE UK Index atau UK 100 simbolnya biasanya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini adalah sharp drop, sharp up. Ya, sharp drop, sharp up lalu correction.
What does it mean? It means this will go up again. Why? Because we have this impulse, we have this correction, we will need another impulse. Okay? Nah, invalidation di bawah ini. Okay, so spot your buy setup and then we look for buy. Reactionnya sudah ada di daily ya, hari Jumat lalu. Okay, kalian tinggal turun, drop ke time frame lebih kecil untuk cari trigger ya, untuk better risk reward. Okay, so personally this will go up, minimum to break this stop 8403, the best case adalah 8420-an or even this stop yang 8500, 8490-an. This is all time high. Jadi dia udah drop, ini consolidation ya, ini part of the consolidation untuk another push before one more drop. Jadi saya lihat kemungkinan dia bisa take all time high lagi, kemungkinan besar. Minimum adalah ini, the best case di sini adalah ini, paling ideal adalah break di atas ini ya, top yang di sini. Oke, nah yang ini ya, jadi bentuknya harusnya begini. Bigger picture ya, saya cerita bigger picture dulu. Bigger picture-nya harusnya bentuknya begini. Pada saat ini adalah, nah bentuknya begini ya. Ini adalah running flat pada saat ini. Okay, so you can drop down to lower time frame, look for buy ya, karena saya percaya kemungkinan besar ini bakal di take lagi. Kenapa? Karena begini alasannya. Kalian bisa lihat ini adalah impulse, di sini ini adalah correction. Jadi kalau ada impulse, ada correction, we will have another impulse. Either dari harga sekarang atau kalau dia mau wasting time lagi dari harga lebih low untuk naik lagi. So personally kemungkinan besar DAX bakalan 20.000. Okay? So sekarang drop yang terjadi baru-baru ini adalah part of the correction menurut saya. So DAX upside. Okay, the next thing yang saya mau bahas lagi itu adalah US 100 atau Nasdaq. Okay, untuk US 100 atau Nasdaq ya, minggu lalu saya cerita ini stop loss di bawah ini, and then looks like market wanna do something else. So my bias itu nggak berubah. Jadi artinya dia break di bawah ini, artinya dia mau wasting time lebih lama, okay, before another push to the upside. Nah jadi gini, biar nggak bingung, ini saya hapus semua. Oke, semuanya saya hapus. Oke, minggu lalu di live session saya katakan potential structure-nya adalah begini. Oke, ini without breaking this low. Nah masalahnya adalah dia break, lalu dia mulai up lagi. Nah sekarang what's next ya? Personally saya akan incer untuk buy. Kenapa incernya untuk buy? Walaupun dia break di sini, kena ya, it means dia hanya mau kasih bigger consolidation. Cara buy-nya gimana? Structure paling menurut saya paling ideal adalah ini. Jadi kalau dia mau naik dari sini bisa nggak? Ya bisa aja. Cuman ini running flat, masih ada kemungkinan jadi expanding flat. Nah paling ideal adalah dia drop di sini, konsolidasi, one more drop to take this low. Jadi nanti jadi begini, bentuknya jadi begini. Okay, and then we head for another all time high before the major reversal. Okay, itu yang saya lihat untuk Nasdaq. Okay, terakhir yang saya mau bahas adalah US 30 atau Dow Jones. Untuk Dow Jones sengaja saya nggak hapus juga. Ini adalah posisi sell saya 42.350. Stop lossnya awalnya di atas ini, kemudian ketika dia udah break di bawah ini 42.000-an ya, 42.070-an di sini saya sudah move SL di break even. And unfortunately kena di break even kemarin ya, small profit ya, profitnya kurang lebih 20-an pips jadinya, dari sekian ratus sempat floating profit. Nah so what's next? Ada kemungkinan market ini bakal extend lagi ke bawah. So ini kita hapus biar kalian tahu aja posisi saya sebelumnya apa. Nah ada kemungkinan market naik lagi nggak? Ada, karena ada ini ya, ini adalah expanding flat. Oke, ini adalah expanding flat. Dia take semua liquidity sini, dia udah take ya. Permasalahannya adalah belum ada tanda buyer masuk. So what's next? Saya akan jadi seller kalau begini. Ini kalian bisa lihat ya, ini drop up, lalu slow and messy ke bawah, one more up,
either di atas ini atau di bawah ini. Kalau dia bentuknya begini, saya akan jadi seller lagi. So I'm waiting for more data for complete structure before taking the sell. Oke, kalau harganya drop terus ke bawah gimana? Kemudian dia kasih candle reaction meyakinkan gimana? Saya akan jadi buyer. Karena kenapa? Ini, lihat potential expanding flat yang tadi, yang ini. Ini saya hapus. Oke, potential expanding flat yang begini. Nah, let's say sekarang skenarionya oke, kita menjadi seller. Oke, harganya udah drop nih misalkan. Kemudian di sini harga ada muncul candle reaction yang bagus. Berarti dia begini kan? Artinya apa? Artinya dia mau extend ke bawah sebelum upside. Oke. So, minggu ini yang penting kita bisa tahu potensial skenarionya seperti apa. Oke. Abaikan segala outlook sebelumnya. Karena kenapa? Minggu ini adalah minggu yang sangat volatile dan di mana volatilitas ini bisa saja mengubah structure yang sudah ada, yang potensi yang kita baca sebelumnya. So, pada saat ini yang bisa saya sarankan adalah saya tadi sudah bahas berbagai kemungkinan skenario, dan apabila salah satu skenario play out, then we take the position. So, trade with care, kita ketemu lagi nanti hari Kamis sebelum FOMC. FOMC minggu ini adalah Jumat jam 2 pagi. So, trade with care, ya pantau Instagram saya akan update, ataupun pantau Telegram saya akan update lebih sering lagi minggu ini karena ada US Presidential Election. Trade with care, all the best for your trade. See you again di hari Kamis jam 8 malam live session. Bye-bye.